Iya, sudah siap, Pak Fran. Thank you. Apa kabar? Haleluya. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini Pak Linus ini kalau dilihat-lihat kayak artis Korea loh lama-lama saya lihat-lihat ya. Memang, Pak. Ya, Korea Utara tapi ya. Oh, jangan, Pak. Ya, baik, malam hari ini kita sama-sama saudara akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari keluarga yang sudah mengalami Tuhan ya dengan dahsyat, di mana istri pernah mengalami sakit kanker begitu temanya, dan suami alami masalah keuangan juga. Namun mereka tetap bersuka cita, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Bisa ceritakan sedikit mungkin nanti karena kita lebih banyak akan talk show ya, tanya jawab begitu, tapi ceritakan dulu sedikit apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Linus. Kita ini pengen Pak Linus memulainya. Silakan Pak Linus. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom. Terima kasih Pak Fran atas waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Linus dan ini istri saya Lili. Ya. Kami tinggal di Bali. Ya. Tahun 2020 dan tahun 2018, 2019 sampai sekarang itu adalah tahun-tahun yang ya lumayan sulit buat kami. Ya. Jadi tahun-tahun tersebut saya mengalami dua hal yang luar biasa sulit. Yang pertama mengawali tahun 2019, ya. Tahun 2018 akhir, istri saya kena kanker. Ya, kena kanker. Jadi tiba-tiba sekali, tidak pernah kami bayangkan karena di keluarga kami tidak ada satupun keluarga yang keturunan kena kanker begitu. Jadi ini adalah sesuatu pukulan yang sangat berat buat kami. Saya mau kasih kesempatan buat istri saya Lili cerita dikit ya mengenai kanker, nanti saya lanjutkan kembali. Jadi waktu tahun 2018 bulan September ya, saya itu pas tidur terus merasakan ada benjolan gitu loh, yang neken saya punya payudara. Jadi saya ini kena kanker payudara. Terus setelah itu saya pikir karena saya mau head, jadi saya biarin gitu ya, saya biarin sampai akhirnya tuh bulan November adik saya bilang, coba cek kamu periksa gitu loh. Saya periksa, ternyata dokter bilang ini harus segera dibiopsi. Karena waktu itu saya bingung, saya coba biopsi ke Surabaya gitu. Di Surabaya setelah dibiopsi, ternyata dokter bilang ya, kansermu ganas, tipe ganas gitu istilahnya gitu loh. Dan harus segera dioperasi. Terus dia kasih saya gambaran gitu ya, kayak gambaran gitu. Dia bilang kalau kamu nggak segera operasi, umurmu sampai sekian. Kalau kamu operasi, umurmu sampai sekian. Saat itu saya syok ya. Syoknya tuh kayak udah bingung gitu loh. Kayak pukulannya itu berat sekali ya, karena tiba-tiba dibilang kanker ganas dan nggak ada waktu buat saya gitu untuk berpikir, nggak ada waktu untuk saya ke Surabaya cuma bawa baju 3 lembar gitu waktu itu loh. Jadi saya tuh nggak ada punya pikiran tuh mau dioperasi, karena dia bilang harus operasi dan kamu nggak boleh pulang ke Bali karena harus dirawat dulu selama 2 minggu. Saya bilang kan, coba dok boleh nggak saya kasih waktu gitu, nggak bisa, besok harus segera operasi. Setelah itu saya blank ya, saya nggak tahu lagi gimana. Yang saya tahu saya udah ada di Malaka gitu. Mungkin Poko bisa cerita ya. Iya, jadi saat itu saya lihat keadaan istri saya ini kayak orang linglung. Dia nggak bisa berpikir lagi, dia nggak bisa, ya dia cuma bisa menangis saja. Jadi mau dibawa kemana juga dia ikut, seperti itu. Jadi ya saya sebagai suami pada saat itu saya merasa benar-benar jadi tumpuan dia. Saya harus memutuskan, saya harus mengatur, saya harus bisa membimbing dia benar-benar supaya dia juga tenang hatinya. Karena saya lihat pada saat itu dia sangat stres sekali. Itu pukulan pertama buat keluarga kami ya. Jadi pada saat itu saya merasa ya hopeless juga, sempat juga saya bingung mau tanya ke siapa, saya harus kemana dan tidak tahu. Tapi
Tuhan itu baik. Akhirnya saya bertemu dengan beberapa saudara, mereka menyarankan kami berobat ke Malaka. Ke Malaka itu tahun awal tahun 2018, 2019 akhir. Ya itu dia. Seperti itu tuh pukulan pertama buat kami. Dan yang kedua ya, pukulan yang kedua adalah kansernya ganas ya. Ya, berita yang tidak baik. Ternyata kanker yang diderita istri saya adalah kanker yang tidak ada obatnya. Langka gitu. Yang langka, tidak ada obatnya. Kami harus menerima kenyataan itu. Kami harus bisa menerima dengan lapang dada. Ya, padahal keputusan itu adalah keputusan yang sebenarnya tidak kami harapkan. Ya. Jadi saya adalah pelayan Tuhan. Saya melayani di gereja. Ya, bahkan udah puluhan tahun saya melayani. Jadi sebelumnya kehidupan kami baik-baik aja. Kami melayani dengan baik, ya. Di keluarga juga kami baik-baik. Tiba-tiba kami harus mengalami hal seperti itu. Jadi seolah-olah kami bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kami kan it's okay, kami melayani dengan baik, keluarga kami juga baik-baik, ya. Seolah-olah, tapi kami tidak lakukan itu. Kami justru malah mengucap syukur karena ternyata Tuhan memberi kesempatan buat saya untuk bisa lebih mendekatkan lagi dengan Dia. Ya, saya sebagai suami, saya merasa bangga justru karena pada saat-saat istri membutuhkan saya ada di samping dia. Saya bisa menemani dia sampai selesai pengobatan. Ya, disitulah Tuhan mau kasih tahu bahwa lihatlah, kamu sebagai suami itu harus berfungsi 100% buat istrimu. Seperti itu. Itu tahun 2019 dan kami menjalani pengobatan selama 1 tahun ya. 1 tahun ya. Hampir 1 tahun kami bolak-balik ke Malaka. Ya, keuangan juga pada saat itu sangat pas-pasan sekali. Tidak ada tabungan. Tapi kami melihat Tuhan itu begitu baik. Tuhan siapkan segala sesuatunya dari A sampai Z. Saudara-saudara dari mana mereka ada yang sampai memberikan kontribusi buat kami. Tidak pernah kami pikirkan sama sekali. Tidak pernah kami berharap, tidak pernah kami bayangkan sama sekali. Tapi itu yang kami terima. Ya, selama 1 tahun kami sekolah. Ya, sekolah untuk bisa kami saling mengasihi. Kami sekolah untuk lebih tergantung lagi kepada Tuhan. Kami sekolah benar-benar untuk bisa lulus dari ujian pertama kami. Jadi kesulitan yang datang di kehidupan kami justru kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Jujur saya pernah merasa juga kayak capek, kayak lelah. Aduh Tuhan, apa kuat ya kami melalui semuanya itu. Kami berdua menangis di sebuah kamar kecil di kota Malaka ya, pada saat itu sedang menjalani proses kemo ya, kemoterapi tiap 3 minggu. Tiap 3 minggu sekali ya. Tiap 3 minggu sekali kami seperti udah hopeless Tuhan, kami udah lelah. Apa kami mampu melalui semuanya ini ya Tuhan ya, tapi entah dari mana kekuatan itu datang, akhirnya kami bisa melalui semuanya itu dengan baik. Ya, walaupun mungkin tertatih-tatih, bahkan mungkin jatuh, kami harus merangkak lagi, bangun lagi, kami berjalan lagi, sampai semuanya selesai. Saya merasa bahwa ke sekolah itu nggak enak. Apalagi kalau ada ujian-ujian datang dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak melihat itu, kami hanya melihat tujuan akhir. Saya percaya Tuhan pasti berikan sesuatu yang luar biasa. Ya, bahkan mungkin kami bisa lebih berbahagia nanti selanjutnya ya setelah kami mengalami ini semua. Jadi tidak ada alasan kami untuk bisa komplain sama Tuhan. Kami mengutuk Tuhan, bahkan kami bertanya pada Tuhan pun saya nggak mampu bertanya, saya nggak berani bertanya itu pada Tuhan. Yang kami mau lakukan hanya kami menjalani proses itu dan kami mengucap syukur pada Tuhan ya, walaupun secara manusiawi kami harus jatuh bangun seperti itu. Itu ujian pertama kami. Setelah selesai ya tahun 2020 kami mengalami ujian lagi ya
masa-masa pandemi seperti ini, ya saya karyawan di sebuah perusahaan, kami harus mengalami masa-masa sulit pada masa sekarang ya, di mana pekerjaan kami ya berkurang 50% ya. Di tempat saya bekerja, karyawan harus separuh mundur dari perusahaan, ya bahkan dengan rela hati kami pun harus siap dipotong pendapatan kami. Kalau ditanya, cukup nggak? Sangat tidak cukup. Kurang, jelas kurang sekali semuanya untuk kebutuhan rumah tangga kami. Tapi kami bersyukur, kami sudah latihan, ya, kami sudah training selama 1 tahun itu, kami sudah lulus. Jadi bukan hal yang memberatkan. Kami menjalani dengan keterbatasan, dengan secukupnya, kami bisa mengirit-ngirit biaya, kami bisa ya seolah-olah tidak ada hal yang kurang ya. Kami enjoy aja seperti itu. Jadi kesulitan-kesulitan tersebut justru semakin kami bergantung kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa Tuhan tuh begitu baik dalam kehidupan kami ya. Saya tahu bahwa kegagalan terjadi kalau kita menyerah. Ya, kegagalan akan terjadi pada kita kalau kita menyerah. Maka saya tidak pernah pantang menyerah dengan istri, ya, walaupun secara fisik mungkin kami harus berkeluh kesah, aduh Tuhan, bagaimana ini? Tapi kami melaluinya dengan kekuatan dari Tuhan, seperti itu. Saya percaya Tuhan tidak memberikan kesulitan bagi kami. Saya percaya Tuhan juga tidak memberikan pencobaan yang tidak bisa kami lalui. Kami bisa melaluinya dengan baik. Ya sekarang kondisi istri sudah stabil. Ya kami berserah saja pada Tuhan. Kami percaya mukjizat pasti terjadi buat dia. Dan sampai saat ini kami baik-baik saja. Puji Tuhan dengan 2 kesulitan, 2 pelajaran yang kami terima pada tahun-tahun yang lalu. Kami mau lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Kami mau lagi belajar untuk 100% tergantung kepada Tuhan. Mungkin Lili mau nambahkan. Iya, apalagi ya. Jadi saya ini kena cancer yang nggak ada obatnya ya. Namanya tuh triple negatif. Jadi menolak semua obat. Nah, saya percaya obat saya hanya Tuhan Yesus aja deh. Gitu. Amen, haleluya, puji Tuhan. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, begitu ya. Gak mudah loh buat ngadapi seperti ini ya, gak mudah sama sekali. Bahkan saya dengar bahwa Koko katanya itu Pak Linus itu yang menggantikan tugas-tugas istri. Betul ya Pak ya, nyuci apa segala macam Bapak ya semua ya? Ya itulah yang membuat saya bangga. Saya nggak bisa masak Pak Pran ya. Saya nggak bisa masak. Pada saat dia kemo kan dia hanya bisa berbaring ya. Untuk duduk aja dia merasa kesulitan sekali. Jadi saya melakukan hal-hal yang nggak pernah saya lakukan sebagai seorang suami. Saya harus nyuci pakaian dia. Semua pakaiannya harus cuci setiap hari. Saya harus suapin dia makan ya. Saya harus masak, jadi masak dadakan buat dia. Tapi itulah kebanggaan sebagai suami, Pak Fran. Saya bersyukur bisa ada di samping dia sampai semuanya selesai sambil kita menikmati anugerah Tuhan. Oke, suami yang baik bukan hanya bisa menafkahi ya, gitu ya, tapi juga bisa menggantikan peran istri ketika diperlukan. Haleluya. Nah, tentunya juga ada dukungan dari, saya tahu bahwa Cilili ini adalah salah satu juga pengerja di Victory Bali ya, sering ketemu di Victory Bali. Dukungan teman-teman bagaimana Cilili waktu itu? Oh, saya bersyukur banget ya bisa ada di komunitas yang misalnya menurut saya komunitas yang benar saya gitu ya. Jadi saya itu dikuatkan. Ya saya masa inilah bersyukur pada Tuhan gitu. Bisa ada di tengah-tengah Victory karena dengan begitu saya merasa nggak sendiri gitu. Sampai mereka menelpon saya gitu waktu saya di Malaka ya, memberikan kekuatan, juga ada dukungan dana. Gitu. Saya bersyukur ada di tengah-tengah Victory gitu. Wah,
luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ya. kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya juga mendengar ini ada yang sangat mengetahui juga tentang Cilili ini. Selain Cilili yang sakit juga anak ya. Iya. Oh, anak sakit apa? Ya, anak kami yang kedua tuh sakit ada kelainan di syarafnya ya. Jadi tapi itu udah lama sih, sekitar tahun 2005 ya. Masih minum obat sampai Ya, sekarang. sampai sekarang pun masih konsumsi obat seperti itu. Jadi semua itu memang anugerah buat kita untuk kita semakin kuat sebagai orang tua. Ya, saya sebagai orang tua juga kuat sebagai suami. Pak Fran, saya mau kasih pernyataan nih Pak Fran nih. Iya, silakan. Kalau nggak kenal Tuhan mungkin saya udah gila Pak Fran. Waduh, berat Betul, banget ya. soalnya saya dengernya juga udah, waduh ini kok Pak. kuat banget ya, luar biasa. Ya memang ya kita nggak ada yang pernah tahu ya, cobaan datang kapan, ujian kapan datang. Tapi Iya. saya melihat bahwa Kolinus dan Cilili ini sangat siap ya, luar biasa ya. Secara akal manusia nggak akan kuat pasti ya, tapi Tuhan selalu menopang. Mungkin ada momen-momen yang paling nggak bisa dilupakan ketika ada firman atau mungkin apa yang paling menguatkan itu yang datangnya dari Tuhan. Firman apa yang paling menguatkan mungkin? Ya, saya ada satu hal yang kami lakukan ya. Ini berkat dari Tuhan ketika Lili ini ada di Malaka ya. Jadi dia harus masuk ke kamar operasi di rumah sakit seperti itu. Ya, jadi kami justru bisa melayani di rumah sakit tersebut ya. Karena di samping-samping kami juga banyak orang-orang yang sakit dan mereka sangat perlu sebetulnya untuk didoakan. Kami akhirnya selesai Lili operasi ini, kami akhirnya keliling di rumah sakit tersebut. Jadi kita masuk ke kamar-kamar, kami ketemu dengan pasien, kami mendoakan dia. Apalagi yang mendoakan Lili yang pada saat itu juga memang saat itu juga sedang sakit dirawat. Jadi luar biasa Tuhan pakai. Kami ketemu dengan banyak orang. Ya. Wow. Satu firman Tuhan yang mendasari kami, menguatkan kami itu di Yakobus 1. Bahwa pencobaan yang kami alami itu adalah tidak melampaui apa yang kekuatan kami semuanya. Seperti itu Pak Fran. Jadi luar biasa. Oke. Nah tadi Pak Linus ya, Kolinus sempat ngomong gaji dipotong 50% ya di masa pandemi ya. Nah untuk mencukupi kebutuhan keluarga akhirnya gimana Pak? Harus gimana Pak? Untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga di tengah kondisi ini banyak pengeluaran kami yang harus kami irit-irit sekarang ya. Mungkin dulu setiap seminggu atau 2 minggu kami keluar rumah sama-sama dengan anak untuk bisa makan, sharing di luar. Nah, sekarang kami tidak pernah melakukan itu Pak Fran. Tapi enak juga kok Pak Fran makan di rumah sama-sama. Enjoy aja, ucap syukur gitu seperti itu. Jadi pos-pos banyak pengeluaran kami yang kami data ulang. Jadi ya secukupnya dengan apa yang Tuhan berikan. Tentu yang wajib, pengeluaran yang wajib hak kami akan prioritaskan tetap kami lakukan. Tapi sebetulnya kan banyak pengeluaran yang bisa kami potong ya, kami bisa irit-irit lagi. Nah kami hidup seperti itu sampai sekarang Pak Fran. Jadi tetap kami mengucap syukur saja. Oke, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa ya. Kalau saya belum tentu kuat seperti Kolinus seperti ini ya. Pasti bisa, Pak Fran. Ya, luar biasa. Ya, jadi tuh banyak dukungan tuh di chat itu banyak dukungan ya. Luar biasa kesaksiannya. Gak mudah apa yang kalian berdua hadapi, tapi Tuhan Yesus dahsyat ya, Tuhan Yesus luar biasa. Istri cancer, anak alami sakit pun, keuangan dihantam juga masalah keuangan. Tapi ini penuh sukacita tetap wajahnya, ya. Penuh sukacita, bisa tertawa-tawa terus penuh sukacita ya, haleluya. Nah, jadi kita selalu mendukung ya di dalam doa supaya Kolinus dan
Cilili selalu di dalam berkat Tuhan. Thank you, Haleluya. Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya buat malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati ya. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Silahkan Bu Eli. Ya, puji Tuhan. Ya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara buat setiap kami, menjadi kekuatan yang menopang kami, semua kemuliaan kembali kepadamu, dan biarlah setiap kami yang bergabung malam ini mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada sukacita? Suara saya terdengar bagus, jelas ya, oke. Ya, kita bersyukur kalau malam ini kita bisa mendengar kesaksian daripada Lili dan Pak Linus ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa saya pertama kali tahu Lili ya, dulu dia zona nyaman. Saya sempat ingat benar-benar sebelum dia divonis kanker, kita itu lagi selai ibadah, ada orang konseling ya, Lili sama satu orang yang konseling sama saya. Dan kita ini lagi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gini ya. Ngobrol-ngobrol, saya itu cuma bilang gini, yang sebelah saya juga bilang gini, enak loh hidupnya Lili ini, sonanya nyaman, suaminya baik, semuanya baik-baik. Tapi hidup ini tidak ada yang pernah tahu, saudara. Ya, Lili sama suaminya ini termasuk orang yang setia di dalam Tuhan. Orang yang sudah tidak neko-neko, kelihatan happy family, ya hidup takut Tuhan. Tapi kalau saudara lihat prahara, badai yang tiba-tiba. 1 minggu setelah kita ngomong zona nyaman, saya ngomong zona nyaman, tiba-tiba dikabari dia kena divonis kanker. Bahkan kankernya termasuk jenis yang ganas. Ya, mungkin tidak ada kesiapan, saudara. Tiba-tiba, makanya badai itu tidak pernah permisi datangnya. Ya, selalu datangnya, selalu tiba-tiba dan membuat orang shock. Bahkan sampai kebingungan. Makanya tema saya malam ini, bagaimana pada saat hari-hari ini saudara mendapati kebingungan. Kita semua hari-hari ini banyak orang yang mengalami kebingungan, tapi satu hal yang seperti khotbah saya beberapa hari yang lalu, kita percaya hari ini yang membuat saudara bingung itu sebenarnya karena saudara sudah termakan dengan yang namanya hasutan iblis, intimidasi iblis, semua fakta. Ya, malam ini kita percaya kalau saudara lihat kesaksian Linus dan Lili, ya, bukan kebetulan saudara. Hari ini kita diingatkan Tuhan, siapapun kita, ya, siapapun saudara, mau hamba Tuhan, mau orang yang setia, jadi orang Kristen sejak lahir, saudara sudah beri uang saudara buat pelayanan Tuhan dan sebagainya. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Bahkan hari-hari ini yang saya lihat, kalau saudara makin cinta Tuhan, hidupmu makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan mulai masuk dalam pemurnian yang benar-benar murni. Ya, bukan berarti kita salah. Mungkin emas itu kadarnya masih 90. Tuhan kurang puas. Tuhan mau lebih murni lagi supaya jadi orang benar yang benar-benar. Itu yang Tuhan mau standarnya. Ya, malam ini saya tentang khotbah tentang bagaimana kebingungan. Yuk, kita buka dulu di Mazmur 31 ayat 22 sampai 25. Ya, semalam saya nyiapkan khotbah ini, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau bicara apa? Saya tahu ceritanya tentang ini. Tiba-tiba Tuhan itu cuma bilang, jadi tadi malam Tuhan bilang ini, kamu baca mulai Mazmur 28 sampai 31. Itu tentang bagaimana Daud ya pada saat hidupnya mengalami semua tekanan dan dia bagaimana respon dia. Jadi malam kemarin saya baca Mazmur itu dan saya mendapatkan Mazmur 31 ini salah satu ayat favorit saya. Dari awal proses saya selalu memegang ayat ini karena pada waktu itu saya mengalami titik kebingungan. Ya, kita baca sama-sama. Terpujilah Tuhan, ya, sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib. Pada waktu kesesakan loh saudara. Lihat ya saudara, makanya hari ini kalau saudara menghadapi kebingungan, tengah menghadapi kesesakan, saya benar-benar firman ini datang pada waktu saya mengalami kesesakan.
Pada waktu hidup saya nyesek, rasanya mau tidur aja susah. Mau ambil nafas aja sampai rasanya nafasnya. Firman ini datang buat hidup saya. Tuhan bilang gini, makanya jangan banyak dengar apa kata intimidasi iblis. Jangan banyak lihat fakta, memang keadaanmu yang menyesakkan. Keadaanmu makin menyesakkan, engkau makin lihat, engkau akan makin nggak bisa bangkit. Engkau akan semakin terpuruk. Lihat firman ini, ketika firman ini datang, Tuhan jelas berbicara pada waktu itu. Tuhan bilang gini, jangan takut. Justru pada waktu kesesakan, apa yang akan terjadi? Yaitu keajaibanku. Makanya hari ini jangan terlalu banyak bingung. Kalau ada kesesakan, ada sesuatu yang membuat hari ini saudara syok, tiba-tiba secara tiba-tiba saudara mengalami keadaan yang buruk, percayalah, kita sebentar lagi akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan akan ditunjukkan secara ajaib, saudara. Berikutnya lihat, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Seringkali kita juga seperti ini. Pada waktu kita mengalami kebingungan, kita ini selalu berpikir bahwa Tuhan itu lagi tidak peduli. Tuhan itu lagi tidak perhatikan penderitaan. Masa sih Tuhan sudah istri kena kanker, vonis kanker yang ganas, sekarang masalah keuangan. Beberapa tahun yang lalu sudah proses tentang anak. Mana keadilan Tuhan buat orang benar? Ini loh Daud berkata, justru aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi, saudara lihat Daud berkata, sesungguhnya engkau itu mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jangan hari ini gampang terhasut dengan pikiran iblis bahwa ketika saudara mengalami kebingungan, ketika saudara mengalami kesesakan, saudara itu dibuang. Saudara seolah-olah iblis berkata, percuma berdoa, sudahlah ngabisin waktu, mana hasil doamu? Nol. Mana buktinya masih bingung, buktinya fakta masih membuat engkau alami kesesakan. Inilah intimidasi iblis, kebohongan, hasutannya yang membuat banyak anak Tuhan lemah. Lihat Linus dan Lili, waktu mereka tidak dengar yang namanya intimidasi iblis dengan vonis dokter. Tapi mereka tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Iblis tidak ingin saudara tetap rajin berdoa, makanya iblis mulai hasut percuma berdoa. Tetapi malam ini melalui firman ini kita percaya bahwa sesungguhnya walaupun di tengah kesesakan, kebingunganmu, Tuhan tetap berpesan, berdoalah senantiasa. Karena sesungguhnya Tuhan itu mendengar suara permohonan saudara dan saya ketika saudara berteriak kepada Tuhan untuk minta tolong. Amin, saudara. Ayat berikutnya. Kasihanilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tuhan menjaga ketika dalam keadaan bingung, apa yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Daud berkata, Tuhan itu menjagai orang-orang yang setiawan. Orang-orang yang punya responnya benar, saudara. Tetapi orang yang berbuat congkak akan diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kalau saudara lagi ngalami kebingungan malam ini, kesesakan, jangan dengar apa kata orang, apa kata iblis. Sudah berhenti berdoa, hari ini putuskan. Saudara mulai diintimidasi untuk berespon salah. Ikut cara dunia. Mungkin saudara berpikir, sudahlah cerai aja lah. Sudah gampang, paling enak, toh hidup sekali. Mungkin tipu sana, tipu sini. Saudara lihat,
Tuhan itu tetap menjaga orang-orang yang setiawan. Tapi kalau saudara tidak berbuat, berespon benar, itu ada ganjaran yang tidak tanggung-tanggung, saudara. Yang ketiga, 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Malam ini saya akan menjelaskan 3 hal. Apa yang kita perlu lakukan di saat kita alami kebingungan. Saudara tidak usah fokus dengan masalah. Itu tadi, justru di saat kesesakan, engkau akan melihat kasih setia Tuhan akan dinyatakan secara ajaib. Orang hari ini mungkin saudara ngalami, saya sudah nyesek Bu Eli. Lihat jalan keluar, dengar apa kata orang, dengar kenyataan hidup. Saya sudah nyesek. Semakin saya dengar, semakin saya lihat, semakin nyesek Bu Eli. Malam ini Tuhan berkata, jangan banyak lihat fakta, jangan banyak dengar apa kata orang, tapi fokus dengan apa kata firman. Kalau firman berkata, di saat kesesakan, di saat kebingungan, sesungguhnya aku bukan membuang engkau. Aku sedang mendengar seruan doamu minta tolong. Yang kedua, tetap jadi orang yang setiawan. Jangan jadi orang yang congkak atau orang yang berespon salah di tengah kesesakanmu. Yang ketiga, tetap punya pengharapan. Kuatkan, teguhkan hatimu. 3 hal, saudara. Waktu saya dapat ayat ini semalam, saya cari. Daud itu yang melakukan 3 hal. Dia tetap berdoa. Dia tetap berespon benar. Dia tetap berharap. Seberapa banyak hari-hari ini orang sudah tidak kuatkan, teguhkan hati lagi kepada Tuhan. Orang banyak menguatkan, meneguhkan hati kepada fakta. Sehingga apa? Kekuatannya semakin merosot. Kita lihat Mazmur 29, bagaimana Daud berdoa. Dia punya pengharapan. Kenapa dia tahu bahwa kekuatan doa itu sesungguhnya, saudara hari ini jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu kekuatan yang luar biasa. Saya kalau sudah tidak kuat, saya selalu ambil sikap, yaitu saya berdoa. Yang pertama, yuk kita mau berdoa. Mazmur 29, ayat 10 dan 11. Mazmur 29, ayat 10 dan 11. Tuhan bersemayam di atas air bah. Yang pertama, ya. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kita percaya hari ini, saudara, ya, sebagai anak Tuhan, saudara jangan pikir doa itu hanya sia-sia saja. Sebenarnya Tuhan itu tidak menjawab kok doaku. Saudara lihat ayat ini, ketika saya baca, saya tahu kunci kekuatan doa, yaitu Tuhan itu kalau bersemayam itu apa, saudara? Bertahta. Yang pertama, Tuhan bertahta di atas air bah. Waktu hari ini saudara sedang mengalami kebingungan menghadapi air bah. Apa yang perlu saudara lakukan dengan doa? Saudara tidak perlu takut. Air bah itu bencana yang besar. Waktu saudara mengalami kebingungan, malam ini Tuhan berkata, ketika engkau berdoa, aku bertata di atas air bahmu. Engkau tidak perlu takut. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan itu bersemayam sebagai Raja. Saudara dan saya, hari ini pastikan kita datang itu kepada Raja di atas segala raja. Tidak mungkin kalau kita berdoa kepada Raja di atas segala raja selamanya. Doa saudara itu sia-sia. Iblis itu selalu berusaha mencuri waktumu untuk berdoa. Karena iblis mengerti firman. Iblis tahu bahwa Tuhan itu bertahta di atas air bahmu. Tuhan itu bertahta sebagai Raja untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah tertidur atas doa-doamu. Dia tidak pernah terdiam atas jeritan hatimu. Yang ketiga, Tuhan itu memberi kekuatan kepada umatnya. Waktu saudara dan saya berdoa,
Kita percaya, mungkin masalah itu belum selesai, saudara. Walaupun terlihat tambah parah, tapi kita tahu bahwa kekuatan Tuhan itu akan menopang lewat doa. Saya kalau sudah tidak kuat, saudara, saya cuma masuk di dalam doa, tidak bisa ngomong. Saya cuma netes air mata, mau ngomong gimana? Sudah rasanya keadaan begitu sulit untuk saya jalani. Saya cuma netes air mata. Apakah Tuhan tidak mengerti tetesan air mata walaupun saya sudah tidak bisa ngomong? Seperti Linus dan Lili tadi. Kalau orang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, mau protes sungkan sama Tuhan. Saya waktu mengenal Tuhan, saya mau protes sama Tuhan itu sungkan, saudara. Mau bersungut-sungut, loh kok gini lagi toh Tuhan. Kok keadaannya susah, bingung saya Tuhan. Mau ngomong, nggak bisa ngomong, saudara. Punya rasa sungkan, karena saya tahu Tuhan itu terlalu baik. Sehingga waktu itu saya cuma netesin air mata, dan setelah saya cuma netesin air mata, amin itu, saudara. Ada kekuatan, ada sukacita. Di tengah-tengah saya meneteskan air mata, tiba-tiba firman itu timbul, saudara. Tuhan cuma mengingatkan, Eli, nggak usah takut. Engkau harus percaya kepadaku. Di saat kelemahanmu justru sebentar lagi. Sabar Eli, sabar. Ada kuasa. Ada kuasaku yang sempurna. Ada kasih setiaku yang ajaib. Akan kau lihat. Itu yang saya dapatkan, saudara. Yang keempat, Tuhan itu memberkati dengan sejahtera. Itu tadi. Kita berpikir setelah doa bim salah bim seperti mantra. Tapi firman ini berkata, Tuhan memberkati saudara dan saya. Ketika saudara dan saya berdoa, ada kekuatan, ada sejahtera. Artinya kelegaan. Waktu berdoa, mungkin amin masalah tambah berat, saudara. Tapi yang membuat saudara tetap berdiri teguh, berjalan maju, yaitu ada kekuatan sejahtera yang membuat saudara lega. Orang kalau nyesek, bingung sendiri, bisa berjalan maju enggak, saudara? Enggak bisa, saudara. Tapi waktu saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan ambil bebanmu. Di situ ketika saudara kuat, saudara lega, baru saudara berani menghadapi musuh. Baru saudara berani berjalan maju, walaupun ada serangan-serangan iblis, ada panah-panah api iblis yang sedang dilancarkan, saudara tetap berjalan maju. Coba kalau saudara berjalannya dengan rasa bingung, nyesek, takut. Bisa enggak saudara hari-hari ini menghadapi api serangan, panah api serangan iblis? Enggak bisa, saudara. Tapi kita percaya hari ini, tetaplah percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Hari ini kita percaya, kita mau belajar seperti Daud. Yang kedua, yuk kenapa kita hari ini perlu berespon benar? Ya, sebelum saya melanjutkan respon benar, saya itu punya pengalaman. Jadi gini, waktu pertama kali Tuhan panggil hidup saya untuk melayani orang sakit, saya heran. Yang Tuhan kirim pada waktu itu adalah pasien HIV. Waktu itu saya benar-benar ingat, saya berdua sama mama saya, karena waktu itu dia bilang, Bu Eli tolong doakan ada pasien HIV, AIDS, gitu ya. Singkat cerita, saya yang baru mulai pelayanan, gemeter saudara. Apalagi dengar katanya HIV itu mematikan, bisa nular. Aduh Tuhan, dredeg Tuhan gimana. Tapi ini perlu ditolong. Orangnya masih muda, umurnya masih 29 tahun, saudara. Hari itu saya berdua sama mama saya, pelayanan ke rumah sakit, pasiennya HIV, saudara. Dredeg enggak, saudara? Tapi waktu itu punya kekuatan doa. Saya hari itu punya kekuatan doa, akhirnya kita bisa berdoa. Dengan kekuatan Tuhan, saya memberanikan diri untuk mendoakan. Dan saudara tahu, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau bukan karena kekuatan doa, mana berani? Dan berikutnya Tuhan kirim lagi pasien HIV lebih parah, saudara. Dokter sudah bilang waktu kami ke rumah sakit, pada waktu itu ada tim, ya Victory saya ingat berapa orang. Waktu itu ada mama saya, ada beberapa pendoa, kita 5 orang. Semua orang 4, waktu lihat pasien, saya sendiri kaget, saudara. Lihat pasien HIV yang parah, dokter bilang cuman usianya tinggal 10 hari.
Itu yang namanya pendarahan itu sudah seluruh, mulai muka, tangan, semua saudara. Lalat itu di mana-mana. 4 orang, termasuk mama saya, sudah tidak menarik diri, sudah, aduh tidak berani. Semua tidak berani saudara. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Dan ketika Tuhan berikan saya sewaktu doa, Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan berikan saya kelegaan. Tuhan berikan saya keberanian. Walaupun saya tidak pernah menghadapi pasien seperti ini, saya tidak pernah saudara. Saya tidak pernah lihat orang yang sudah 10 hari, tiba-tiba kita mau berdoa. Di bed yang berikutnya, itu pasien HIV semua satu ruangan saudara. Meninggal saudara. Apa tidak dredeg saudara? Tapi Tuhan kasih saya kekuatan, saya bisa maju sendiri. Saya ingat saya seorang diri, saya hari itu doakan dia. Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya tidak berani doa lama-lama, jujur. Karena saya juga jijik lihat darah di mana-mana, saudara. Lihat lalat di mana-mana. Makanya sejak itu kalau ke rumah sakit, saya tidak berani makan di rumah sakit. Saya bayangkan kalau lalatnya itu hinggap di makanan, saya tidak bisa, saudara. Sejak itu saya paling takut makan di rumah sakit. Dan ketika saya berani membandingkan diri, saya cuma berdoanya singkat. Saya cuma bilang ini, Tuhan, kuasa-Mu bekerja menyembuhkan, walaupun dokter berkata 10 hari, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Saudara percaya dengan doa, dengan penuh keberanian, saudara. Tiba-tiba, hari itu, yang divonis 10 hari, sembuh, saudara, hidup sampai sekarang. Saudara lihat, kuasa Tuhan itu luar biasa. Sampai mamanya bilang gini, Bu Eli, terima kasih. Tidak ada loh Bu Eli yang berani doakan. Saya sudah telepon pendeta, tidak ada yang berani ke rumah sakit. Karena anak saya sudah divonis AIDS yang sudah akut dan umurnya cuma 10 hari. Tidak ada. Tapi cuma Bu Eli dan tim. Itu pun Bu Eli saya tahu, Bu Eli ketakutan juga. Jujur saya takut. Tapi kekuatan doa itu luar biasa, saudara. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana Mazmur 30 ayat 12. Kalau saudara hari ini jadi orang yang responnya benar, di tengah kesesakan, kebingungan, tidak usah bingung lagi. Percayalah, Tuhan menjaga. Firman itu berkata, Tuhan menjaga orang yang setiawan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. 3 hal hari ini kalau responmu tetap benar, ya, yang hari ini ngalami masalah suami, respon jaga. Jangan tetap ikut apa kata dunia. Yang ngalami keuangan, banyak orang yang di WA ke saya, Bu Eli kalau masalah keuangan gimana? Tidak ada jalan lain. Selain cuma mengucap syukur. Itu tadi, saya aja kalau mau protes sama Tuhan, saya itu sungkan, saudara. Karena saya ini cuma hamba. Tuhan itu Tuhan. Bapak, Raja di atas segala raja. Masa sih hamba mau protes sama Raja? Tidak layak, saudara. Saya sungkan sama Tuhan kalau mau protes. Alangkah baiknya daripada protes, ucap syukur aja. Keadaanmu seperti ini, ngucap syukur, sukacita sudah, jalani. Ini loh yang Tuhan janjikan. Yang pertama, ratapan kita pasti diubah jadi tari-tarian pada waktu responmu tetap benar. Tidak mungkin ratapan itu akan terus jadi ratapan terus, saudara. Ada waktunya ratapan itu dirubah jadi tari-tarian. Kemenangan yang sorak-sorai. Hari ini mungkin hidupmu dalam kebingungan, tapi suatu kali saudara akan lihat semua kebingungan, kesesakan itu akan menjadi satu tari-tarian kemenangan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kain kabung. Hari ini siapa? Banyak orang pakai kain kabung. Saudara mungkin mengalami keadaan kehilangan orang-orang yang dicintai di masa pandemi. Ada yang mati kena corona. Ada yang mengalami hari ini keuangan karena krisis ekonomi. Ada yang kena PHK. Ada, makanya saya sering ngomong beberapa kemarin saya share sama satu jemaat saya. Saya bilang gini, hari ini loh 3 yang sering yang dialami kita apa? Kebangkrutan, kematian, kehancuran. Perceraian, lihat angka di pengadilan, perceraian begitu tinggi. Saudara lihat kebangkrutan hari ini banyak orang alami. Yang namanya kematian mendadak, yang namanya perceraian, kehancuran rumah tangga
terjadi banyak, saudara. Tapi pastikan hari ini, kain kabung itu ketika responmu benar, kita berbeda dengan orang dunia. Orang dunia, kain kabungnya akan menjadi satu kehancuran. Tapi buat saudara dan saya, ketika responmu tetap benar, kain kabung itu akan menjadi satu kebahagiaan, bahkan kebahagiaan kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Yang ketiga, berikat pinggang sukacita. Ada sukacita, percayalah, hari ini duka cita, jalani ngucap syukur. Ada duka cita, jalani dengan penuh semangat. Jangan lagi lemah semangatmu, karena sukacita itu pasti akan saudara nikmati. Amin, saudara. Ikat pinggang sukacita. Yang ketiga, yang terakhir, yuk hari ini kita mau belajar, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Berapa banyak orang hari ini banyak yang kecut, lihat masalah, lihat keadaan yang bingung, lihat keadaan yang sesak, banyak orang kecut, tawar hati. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mau belajar seperti seorang Daud. Kuatkan, teguhkan hatimu, tetap berharap. Jangan putus pengharapan. Walaupun engkau bingung, tidak tahu jalannya, Tuhan sudah berikan, siapkan jalan keluarnya. Tidak usah bingung. Malam ini, bagi saudara yang banyak mengalami kebingungan, tidak tahu jalan keluarnya, berita baiknya, Tuhan sudah punya jalan keluar yang terbaik. Sehingga saudara dan saya tidak perlu putus pengharapan. Saudara harus tetap maju dengan membawa pengharapan kepada Tuhan. Itu tadi, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Jangan lihat kenyataan, tapi lihat Tuhan yang besar ada di pihak saudara. Di tengah kebingungan ini. Yuk kita lihat bagaimana Mazmur 28 ayat 8 sampai 9. Ya, setelah itu selesai. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ayat 9, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakan mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Itu tadi. Kita jangan putus pengharapan karena Tuhan itu kekuatan. Tuhan itu benteng keselamatan kita. Selama benteng keselamatan dan kekuatan itu ada buat saudara dan saya, saudara tidak perlu putus pengharapan. Walaupun saudara hari ini bingung lihat jalan keluarnya. Walaupun hari ini saudara sedang mengalami sesak nafas. Saudara mengalami hari-hari ini. Mari kita mau datang sama Tuhan. 4 hal, Aileen bisa buka ya. Sebagai benteng keselamatan hari ini, kita jangan kecut dan tawar hati. Yang pertama, Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya. Tuhan yang kedua akan memberkati miliknya. Makanya jangan putus pengharapan. Ini janji buat saudara dan saya yang tidak pernah putus pengharapan. Yang ketiga, Tuhan menggembalakan domba-Nya. Yang keempat, Tuhan mendukung anak-Nya. Saudara dan saya hari ini terus berharap Tuhan menyelamatkan, Tuhan pasti memberkati, Tuhan ini menggembalakan saudara di tengah masa sukar. Dan yang keempat, Tuhan mendukung. Saudara dan saya ketahuilah bahwa saudara dan saya bukan budak, tapi posisi saudara dan saya sebagai umat pilihannya, sebagai miliknya yang harus dipertahankan, yang dikasihi. Yang ketiga, saudara sebagai domba yang digembalakan, ditopang seperti seorang bapak kepada anak. Takut apa, saudara? Waktu saudara hari ini belum melihat hasil yang baik dari pengharapanmu, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, percayalah. Tenangkan hatimu, kuatkan hatimu. Katakan, Tuhan, aku adalah umat-Mu. Tuhan, aku adalah milik-Mu. Tuhan, aku adalah domba-Mu. Tuhan, aku adalah anak-Mu. Aku tidak perlu takut. Aku akan dipelihara Tuhan secara luar biasa. Di tengah masa kebingungan ini, aku percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik buat saudara dan saya yang terus tetap berdoa.
responmu tetap benar. Yang ketiga, tetap berharap. Buka quote, yuk kita baca sama-sama ya. Setelah itu saya serahkan. Yuk kita berdoa, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan ya, ini sebagai satu peneguhan, tidak pernah membuang saudara dan saya. Sekalipun ada banyak kebingungan saat ini, tetaplah berdoa, berespon benar, berharap untuk menikmati pemulihannya Tuhan Yesus memberkati. Ya, percaya malam ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Jangan lagi bingung. Yang tidak punya jalan keluar, tetap tenang. Yang mengalami kesesakan, sebentar lagi Tuhan berkata, akan ada kasih setia, keajaibanku terjadi. Jangan pernah lemah imanmu. Ya, kita percaya melalui doa-doamu hari ini, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara tahu bahwa Tuhan bersemayam bertahta di atas air bah. Tuhan lagi bertahta sebagai Raja untuk selama-lamanya. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berhenti untuk berespon benar. Semua kain kabungmu akan dirubah. Mari yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya bahwa firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami. Melalui kesaksian Linus dan Lili, itu akan membuat kami sadar bahwa kami mengalami prahara yang tidak mudah, bencana yang bertubi-tubi. Kami tidak mau lagi mengalami kebingungan Tuhan. Karena kami tahu kebingungan itu hanya alat iblis, membuat iblis mencuri kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Sehingga kami malas untuk berdoa, sehingga kami tidak berespon benar dan kami putus pengharapan. Tapi melalui kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan, kami tidak lagi mau hidup di dalam kebingungan. Kami mau hidup di dalam kepastian dan kepercayaan bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, kami akan melihat ada keajaiban yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah masa-masa yang tersulit buat kami untuk melewati. Berkati Linus dan Lili di dalam setiap proses kehidupan mereka. Walaupun proses ini masih berlanjut, tapi kasih setia Tuhan tetap berlanjut atas kehidupan Lili, Linus, dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, masa pandemi ini mereka Engkau berkati. Buat setiap anak-anak-Mu yang malam ini mengalami kebingungan dan kepanikan, kami percaya saat ini, firman ini Tuhan, membuat mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang tenang dan percaya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menjalani masalah keuangan Tuhan berikan jalan keluar, terobosan berkat. Yang mengalami masalah sakit penyakit sembuhkan, rumah tangga pemulihan, ada anggur yang manis. Berkati Wulan, berkati Fran, Anil, Ailing, Debbie, Lina, Mami, dan seluruh semua yang bergabung malam ini. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Amin.